Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir dan sirul asrar untuk bisa sampai ke zikir fana'udz dzikri. Ini caranya. Simple mawon. Gus kula wis tuwek, ngajiku ya wis gak teteh, apa maneh gak iso maca Quran. Jenengan maca Quran bahasa Arab aku gak dong blas. Basa Jawa ya apa? Umur kula wis tuwek arepe pun simple mawon. Di dalam ruhaniyah sampean itu ada iman. Iman itu sampean gugah. Tadi kita beriman kepada selain Allah. Oke. Di dalam iman jenengan ini ada rasa, Pak. Rasa yang murni. Rasa yang tidak kecampuran rasane legine gula, pahite kopi, enggak. Rasa cukup khusus terhadap urip. Urip yang mana? Hidup yang mana? Hidup yang ada di dalam maupun di luar dirimu. Yakinkan di dalam hatimu lewat merasakan, mengimani hanya hidup itu yang segala-gala. Udah cukup itu aja. Kalau mati uruk. Jangan dibiarkan. Penak toh Pak ya? Wis gak katik jangan ngalor ngidul ngentekno waktu mergai umure sampun mendekati game. Wis dikir wae. Apa sih dikir? Munggo jenengan dikire sadar. Hati lan menyadari sesungguhnya semua apa yang ada pada diri jenengan maupun di luar diri jenengan ini, itulah Allah yang sebenarnya. Itulah Tuhan yang Esa. Hanya beliau ini yang bisa melakukan apapun, bukan makhluknya, termasuk diri kita. Cukup itu aja terus menerus. Dadi kongkon maca zikir yo gak bendos. Masalah kecilik gak tahu ngaji Quran. Maca Allah iku Allah. Gak iso ngomong Allah tapi Allah. Ya wis Allah iku. Maksudnya hidup itu ingkang kuwasa, ingkang Sang Yang Maha Tunggal, Sang Yang Maha Agung lan sak piturute. Udah lakukan itu aja. Secara fisik sak mampu jenengan nyapo terserah. Yang terpenting iman itu ndang dibangun. Sebab karena akal ini loh Pak, ya dibujui nafsu untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh pada malam hari ini, lewat akal sampean dileboni nafsu ngomong no, kalakal sing ngajiku klakson. Sampean delok makhluke. Boleh, kalau secara fisik boleh, tapi meripat hati sampean kudu melihat hidup, yaitu Allah. Kalau seperti ini nggak masalah. Yang banyak itu apa? Mata dohir lewat akal ini membisikkan, lewat nafsu membisikkan terhadap mata batin iman, dipaksa untuk beriman yakin bahwasanya yang ngaji itu makhluk. Kalau sudah seperti ini Pak, jenengan misalnya sebagai pendengar, kok kesendir, mesti muring-muring, ning ati mangkel, bedodok. Iku pasti Pak. Karena tidak bisa melihat keberadaan Allah di situ. Oleh sebab itu, lewat kajian seperti ini, apa yang dikatakan oleh Allah terhadap Muhammad di dalam surah Al-Hijr tadi ya, ayat keberapa itu 94 ah? Rasulullah dipaksa Allah untuk menjelaskan dengan terang. Wis tidak sembunyi-sembunyi lagi. Selama ini ilmu ini disembunyikan Pak. Selama ini ajaran dinul haq disembunyikan memang. Tapi ketika sudah sampai pada surah Al-Hijr ayat 94 kalau nggak salah, fasda, sampaikan dengan terang-terangan Muhammad.
Udah, tapi resikonya ayat berikutnya apa Pak? Rasulullah dibenci. Rasulullah itu dikatakan macam-macam. Intinya banyak di antara umat pada saat itu telah menolak ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Apakah sama dengan sekarang? Tidak jauh berbeda. Sampe tingali nek wis ngaji babakan ngene. Wong sing dipilih Allah tok sing gelem teko. Lainnya diduki ngaji babakan syariat omane sing kaya supali. Wah sing teko Pak ribuan Pak. Lho estu niki. Ribuan. Karena ruhaniyahnya diajak bersukaria. Bersenang-senang terhadap selain Allah. Tidak ada tangisan. Sukaria terus. Yang dengan alasan kalau ngaji gak dikei banyolan yo engko gak ngantuk. Bapak Ibu rahimakumullah. Udah cukup sudahi sampai di sini. Sebab mohon maaf, imam dan makmum itu nanti akan bersama-sama. Siapa yang kita imami dan itulah yang membawa kita. Terserah imam terhadap mereka yang condong hatinya terhadap duniawiyah atau berimam kita terhadap seseorang yang condong terhadap Allah. Bahasa sederhana saya hanya ingin menjadi pengikut yang murni terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak tanggung-tanggung, setengah-setengah, enggak. Saya pinginnya seperti itu. Terserah. Saya hanya menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul, walaupun itu pahit kurasa. Rasulullah di situ tidak butuh dengan pujaan masyarakat, tidak. Rasulullah hanya ingin menyelamatkan umat manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itulah Rasulullah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Manakala di dalam hati kita sudah condong terhadap selain Allah, apa terusnya ayat? Fataqauda madmumam mahdura. Kita akan dicela Allah. Kita akan menjadi orang yang terhina di mata Allah, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Bukan tercela, bukan terhina di mata manusia loh Pak, tidak. Tercela, terhina di mata Allah. Di mata Allah. Karena apa? Karena kita sudah menjadikan selain Allah sebagai pujaan kita. Kita memuja terhadap makhluk, memuji terhadap makhluk yang kita figurkan. Bahkan makhluknya sendiri berkata, bisanya kau sampai ke Tuhan lewat aku, bisanya kau Allah hanya lewat aku. Apa ini tidak lebih ganas daripada iblis? Allah tidak pernah berserikat. Saya langsung terhadap Rasulullah sendiri. Lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ini Rasulullah sendiri yang mengatakan. Kul innama ana basarum mislukum. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya saya itu sama dengan kau wahai umatku. Sama manusia. Janganlah kau sembah aku, janganlah kau puji aku, puja aku. Aku juga tidak akan pernah gila dengan pujaanmu. Sembah puja-pujilah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Siapa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat Az-Zukhruf, surat Al-Maryam, surat Maryam. Allah itulah yang ku sembah, Allah itulah yang ku puja. Hadza utawi iki ku fa'budu iku siratum mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Itu Rasulullah sendiri yang mengatakan.
Artinya Pak, ruhaniyah kita jangan masuk terhadap makhluknya. Kalau jasmani silakan. Sebab jasmani hukum syariat itu ada hukum sebab akibat. Kita paham sebab wong kae, lah ngoten nggih. Udah cukup di akal aja, sudah cukup di dalam jasmani aja. Tapi jangan kau bawa di dalam ruhani. Sekali lagi, jangan dibawa dalam ruhani. Ruhani cukup pada Allah. Ruhani cukup pada Allah. Jangan suruh umat ini untuk memuja kita, menyembah kita. Jangan. Ruhaniahnya jangan kau perintahkan untuk menyembah kita. Cukup jasmani aja. Kalau jasmani gak ada masalah Pak. Karena Allah sudah katakan, Ainul Basyirah, Ainul Basyariyah itu untuk melihat makhluk, Ainul Basyirah untuk melihat Allah. Kalau kita ngomong puja, Ainul Basyariyah untuk memuja sesama makhluk yang diatur di dalam hukum syariat, akhirnya muncul hablum minan nas. Ainul Basyirah, mata hati hanya untuk Allah. Inilah hablum minallah, hubungan terhadap Allah yang sudah diatur dalam hukum hakikat. Manakala hal ini kau lakukan, itulah yang dilakukan Rasulullah. Hablum minanas juga hablum minallah. Kita di dunia ini juga bekerja. Kita dunia ini juga ada tanggungan terhadap anak istri dan lain sebagainya, terhadap umat secara fisik. Tapi ruhaniyah tetap pujimu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah mengajarkan seperti ini. Rasulullah tidak akan pernah mengajarkan ruhaniyahnya umat untuk memuja beliau. Tidak ada. Tidak ada. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Justru Rasulullah mengajak kita menyembah siapa yang disembah oleh Rasulullah. Hati-hati kita di dunia ini, di zaman yang akhir ini Bapak. Banyak tangan-tangan setan ya, yang membuat opini apapun, membuat sabotase apapun supaya iman kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, menjadi budaknya hawa nafsu. Begitu Pak ya. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis taklim ini ataupun di luar sana yang sedang mendengarkan atau menghayati ajaran Rasulullah, pesan Rasulullah ini betul-betul dijauhkan Allah dari kepentingan-kepentingan tangan-tangan setan terhadap iman kita. Dan anak putu kita juga mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula niki tiyang jeblok. Ibarate banyu nang jerone bak niku kula arani segara. Kula badhe tanglet. Cinta sak temene cinta niku ya napa? Kersane mboten salah penemu. Iki karepe nafsu, tapi diarani dhewe iki karepe cinta niku wau. Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada istilah cinta itu cinta palsu. Ada istilah cinta sejati. Yang disebut cinta palsu itu cinta yang tidak karena Allah. Ada tendensi. Apa sih cinta itu? Nanti ya. Terkadang kita itu mencintai seseorang itu berbagai macam alasan. Mungkin karena kecantikan, kebagusan. Mungkin karena kita cinta karena dirinya itu sifatnya itu neriman, tidak matre. Mungkin kita mencintai karena jabatannya atau derajat, istilah bahasa Jawa sendenane kayu jati. Ada cinta karena nasab. Nasab. Oh, nasab iki apik. Bapak mbah buyute tidak pernah nyolong, tidak pernah mencuri. Selalu sobo masjid. Kadang-kadang kita itu mencari cinta itu karena itu. Bapak Ibu, saya katakan yang disebut cinta karena bukan Allah, cinta di luar karena Allah, seperti itu. Dan ini ada musimnya, ada masanya. Ada masanya. Kapan itu masanya? Sebab gini Bapak Ibu, sebelum kita melakukan percintaan, bahkan melakukan awal-awal percintaan, kita laki ataupun perempuan pasti akan menutupi celah. Paham ya? Menutupi kesalahan-kesalahan rohaniah kita. Tapi ya itu tadi harus ada terus. Terus bagaimana yang disebut cinta karena Allah itu? Jangan dibiarin mati kali tolak. Masalahnya perlahan. Walaupun secara nasab, secara akhlak, secara rupa itu masuk dalam kriteria awal tadi, tapi ruhaniyahmu itu memandang hidup. Memandang hidup. Sampai Rasulullah pernah bersabda dalam bentuk isyarah loh ya. Iki isyarah saja, menurut saya isyarah, sindiran. Areanya. Nikailah, cintailah dan nikailah wanita. Iya Pak. Walaupun dia itu Nggak kena ini Pak. lemu, bunder, wireng, Biasa nggak kena Pak. endek, Yakin ini saya. manaan. Tapi dia manaan. Daripada kau mencintai, menikahi seorang wanita yang dhuwur, lencir, cantik, tapi gak iso mana. Ini saya lupa termasuk hadis atau makalah. Dulu pernah mendengar hal itu. Mohon diklarifikasi. Ini adalah sindiran Rasulullah. Mengapa bahasanya mana? Bayi melahirkan, bisa melahirkan. Ini hidup. Ada kaitannya dengan hidup. Mencintailah silakan kau terhadap siapapun, hanya karena Allah, karena hidup. Karena hidup. Lah, kita juga harus mempertimbangkan terhadap seorang wanita yang mau diajak untuk ke hidup. Mengapa orang perempuan itu lebih susah
daripada seorang laki-laki, lebih berat untuk bisa sampai pada Allah daripada orang laki-laki. Artinya lebih sedikit wanita itu yang hatinya condong pada Allah. Mohon maaf, kita bicara sel Pak ya, biologi kedokteran sel. Kalau kita dalam bahasa agama nafsu, kalau wanita itu 9 Pak, selnya nang urusan dunia. Kalau laki-laki cuma 1. Bahasa agama di dalam Islam, nafsunya seorang perempuan terhadap selain Allah lebih kuat daripada orang laki. Orang perempuan 9, kita cuma 1. Sehingga susah untuk diajak, diarahkan untuk pada Allah. Tapi bukan berarti tidak bisa loh Pak ya. Tidak bisa. Buktinya masih banyak, masih ada wanita-wanita yang mau hatinya masuk di dalam ajaran Rasulullah SAW di jalur dinul haq ini. Saya sendiri mohon maaf, nek kula ku hitung pengikut di YouTube niki yang langsung saya lihat perbedaan laki jumlah dengan perempuan, mohon maaf Bu nggih, 1000 dibanding 1. 1000 dibanding 1. Berat memang. Sehingga lewat ajaran Rasulullah syariatnya mengapa perempuan boleh diperbolehkan memakai mas-masan, sementara laki-laki tidak boleh jikalau tidak ada alasan di dalam agama. Pakai sutra, kain sutra, wanita nggak apa-apa, halal. Mengapa laki-laki nggak boleh? Jikalau tidak ada alasan yang diperbolehkan di dalam agama. Di situ. Jadi cintailah siapapun yang kau cintai secara fisik, tapi ruhaniyahmu itu dikatakan karena Allah, manakala ruhaniyahmu itu bertemu Allah di situ. Paham ya? Terus apakah si cinta itu? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah di dalam Ali Imran 31. Jikalau cintamu itu pingin diterima oleh Tuhanmu Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Mengikuti yang bagaimana? Terimalah ajaranku ini tentang ruhaniyah, tentang tauhid la ilaha illa anta wa ana. Terimalah. Sebab dengan munculnya zikir di dalam tauhid itu akan membersihkan cintane hatimu terhadap selain Allah tadi. Dengan begitu maka yuhibbukumullah, cintamu akan diterima oleh Allah dan kau akan dijadikan sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kesalahan ruhaniyahmu yang telah bercinta terhadap selain Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih cinta itu? Iman. Berangkat dari iman, orang Jawa mengatakan rasa, kecondongan terhadap sesuatu. Tinggal sesuatu itu siapa? Kalau sesuatu itu adalah Allah, khalidina fiha abada. Kalau sesuatu itu maksudnya terhadap selain Allah, kau akan dibunuh dengan cintamu itu tadi. Buktinya apa? Kau pasti ditinggalkan. Pasti kau ditinggalkan. Kita cinta dengan kedudukan, jabatan, pasti tinggal, mboten Pak? Ditinggal. Dan ketika kita menjabat, pasti akan takut kehilangan. Estu. Kita ada masanya Pak, akan berpisah. Ini mohon maaf, kita punya istri cantik. Mohon maaf. Kita manakala mau keluar, bagaimana rasa was-was dalam hati. Apalagi kita lihat statusnya online terus.
Kita hubungi, kita WA enggak jawab. Lagian ketika pulang HP awalnya tidak di password. Kemana-mana dibawa. Ke kamar mandi dibawa. Karena ada sesuatu yang tidak boleh kau ketahui, bos. Ketika cinta ruhaniyah kita, iman itu terhadap selainnya, waduh, panas rasakno dewi. Gak mungkin dirasakan oleh orang lain. Pasti kita sendiri yang kepanasan. Itulah neraka sebetulnya itu. Subhanallah. Kita awal tidak punya Pak mobil. Ketika saat dapat warisan Pak, pingin punya mobil dengan harapan keluarga banyak, nggih. Nanti kemana-mana, apalagi hari raya, mau hari raya ini biar satu keluarga. Belilah kita baru. Udah Pak, kita belum punya garasi Pak, belum punya. Akhirnya kita parkir di teras ataupun di latar. Bagaimana kita tidur? Nyenyak kah? Bos, pasti kau jenggiratan tangi bos. Masih ada apa enggak dilihat-lihat? Karena cinta kita, mohon maaf, diperbudak oleh yang kita cintai. Pasti kita akan ditinggalkan Pak. Ditinggalkan. Tetapi jikalau cintamu itu sejati hanya pada Allah, enggak pernah Allah tinggalkan kau bos. Enggak akan pernah. Estu. Kita tidak akan pernah mati. Kita tidak akan pernah. Kita maksudnya rohaniah. Tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah sendiri. Tidak akan pernah mengapa-ngapa kecuali hanya bersama Allah. Bersama Allah. Enggak bisa pisah Pak itu Pak. Enggak bisa. Enggak bisa. Bapak Ibu hadirin, berarti cinta itu adalah iman. Rasa di dalam dirimu, tinggal pertanyaannya, jatuhnya di mana rasa itu? Jatuhnya di selain Allah apa pada Allah? Tapi tak ingatkan, kalau jatuhnya iman kita, cinta kita terhadap selain Allah, pasti siap-siaplah akan ditinggalkan. Tapi kalau jatuhnya iman kita pada hidup pada Allah, tidak akan pernah sampai kapanpun. Khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Selalu, tidak ada batasnya. Sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya secara fisik kita mencintai istri, suami dan lain sebagainya. Secara ruhaniyah jatuhnya pada Allah. Ada Allah. Itu Rasulullah. Makanya ketika setelah berperang Rasulullah di dalam perang apapun, mesti ada namanya harta rampasan, ghanimah. Ada Pak. Bagaimana beliau? Dibagi-bagikan oleh Rasulullah. Enggak diambil sendiri, enggak. Bahkan Rasulullah itu ibarat tumpeng keri-keri. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah. Makanya Pak, mohon maaf, kita bisa meneladani beliau semampu kita. Utamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan keluarga. Makanya nek dipikir Pak ya, nyun sewu. Belum ada yang menanya dalam WA, Gus, tiap hari ngaji ke sana ke sini enggak capek ah? Tanya aku gitu. Ya terima kasih. Tapi tidak saya jawab. Kalau aku jawab nanti ya nek paham. Nek gak paham bagaimana? Akhirnya hanya cukup bahasa dhahiriyah.
secara akal di mana sih nggak ada manusia capek lah gitu ya, pasti akan capek Pak. Tapi berhubung itu tadi gak melok ngelakoni, bagaimana kita akan capek di situ Pak. Memang kalau kita hanya berbicara cara akal, hanya syariat saja, nggak nyampe Pak. Ini Pak kita lakukan. Kita tinggalkan keluarga. Mohon maaf saya meninggalkan keluarga kadang sebelum asar itu sudah berangkat. Apalagi di daerah Jawa Tengah. Mungkin saya berangkat mulai sebelum Jum'ah atau sebelum duhur sudah berangkat. Paginya saya kerja. Pulang jam 12. Habis itu berangkat kerja, pulang besok pagi jam 3. Terus paginya kerja. Kalau di daerah Mojokerto sendiri enak Pak. Ini nanti dari sini saya juga bisa badminton, olahraga. Walaupun hanya uman 1 set itu lumayan. Iya, karena dekat. Langsung pulang, bisa ketemu anak dan istri. Iya Pak. Rasulullah itu ketika saat Siti Aisyah tertidur di dalam rumah, beliau nggak berani Pak ngetok pintu Pak, nggak berani. Kasihan. Jadi beliau sempatkan tidur di depan pintu. Mungkin alasannya kalau anak sekarang hitung-hitung ngambil jogo ben gak ono maling. Tapi Rasulullah tidak seperti itu Pak ya. Mungkin sampai tak kasih tahu biar gak ganggu. Sampai nggak kunci sendiri dari rumah, dari luar lah, kan ada sekarang itu. Dan atau nek gak duwe duit kayak tuku kunci, adanya seletok dari dalam, drijine garwa sampean, cancango tampar sing damel benang nih lho Pak ya, cancang, klewer no nanggoni, jobo nanti kalau sampean datang ditarik. Jadi beliau terbangun, cekak ganggu liyani, ngoten. Bapak Ibu hadirin, jadi kembali kepada cinta. Apa sih hakikatnya cinta? Adalah iman, Pak. Iman rasa di dalam hati jenengan, cuman pertanyaannya jatuhnya pada mana? Iman pada siapa? Cinta pada siapa? Cinta pada Allah atau selain Allah? Dan keduanya juga ada konsekuensinya masing-masing. Oke, ada lagi? Areanya agak jauh ngambilnya ini masalahnya. Iya Pak. Kalau mobil nggak kena ini Pak. Udah cukup? Nggak kena, kalau mobil biasa nggak kena Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang kita terima dari Allah terkait ajaran Rasulullah di jalur dinul haq untuk menambahi wawasan ruhaniyah kita pada Allah dalam rangka melepaskan diri atas keakuan kita, estu dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhadap anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana. Allahumma ya nawwir qulubana ya Allah bi nuri ma'rifatika ya Allah wa ilaihim ya Rahman ya Rahim. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika ya Allah wa ilaihim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikanlah ya Allah anak-anakku, anak-anak kita semuanya, orang dekat kami, jadikanlah pengikut-pengikutmu yang setia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.